Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ayah, bunda, wali murid SDIT Mutiara Ilmu dan anak soleh solihah SDIT Mutiara Ilmu serta para pemirsa channel YouTube SDIT Mutiara Ilmu yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang utama adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga di kesempatan hari ini dengan izin Allah kita berjumpa melalui channel YouTube SDIT Mutiara Ilmu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para penerus perjuangannya, dan mudah-mudahan kita dan anak keturunan kita termasuk di dalamnya. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau dan nantinya kita berjumpa di jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda, wali murid SDIT Mutiara Ilmu dan anak soleh solihah SDIT Mutiara Ilmu serta para pemirsa channel YouTube SDIT Mutiara Ilmu yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang tata cara sahur sesuai dengan sunnah. Ya, yang pertama akan saya sampaikan tentang dalil makan sahur, yaitu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian yang kedua, hadis riwayat dari Al-Bukhari yang artinya makan sahurlah kalian, sungguh makan sahur itu akan melahirkan keberkahan. Nah, berkah itu artinya apa? Berkah itu adalah ziyadatul khair, yaitu bertambah kebaikannya dan juga bertambah manfaatnya. Nah, orang puasa kalau tidak sahur itu tenaganya akan berkurang. Kemudian kalau tenaganya berkurang maka dia akan capek. Kalau sudah capek maka dia akan lemes, gitu ya. Kalau lemes kemudian tidurnya jadi banyak. Kalau tidurnya banyak maka ibadahnya jadi berkurang. Sehingga keberkahan Ramadan untuk meningkatkan ibadah itu jadi sulit untuk dilakukan. Nah, maka melalui channel ini saya mengajak kepada ayah, bunda, dan para pemirsa semuanya dan juga anak soleh solihah kita supaya sahur kita berkah, maka mari kita ikuti bagaimana ya Rasulullah itu ketika makan sahur. Yang pertama, kapan waktunya? Oke, kapan waktunya? Sebenarnya sahur itu waktu singkat menjelang fajar. Oke, jadi sahur itu adalah nama waktu, gitu ya. Itu waktu singkat menjelang fajar. Yaitu kalau menurut hadis, ketika kita membaca Al-Quran kurang lebih 50 ayat dengan tartil. Yaitu kalau pakai jam berarti 25 sampai 30 menit sebelum subuh. Jadi maka kalau kita makan di waktu sahur itu maka namanya makan sahur. Jadi ya kemarin ya anak soleh solihah dan ayah bunda semuanya, makan sahur itu apa sih gitu nggih? Makan sahur itu makan dan minum sebelum subuh dengan niat berpuasa. Jadi sudah didahului niat dulu mau berpuasa dan biasanya kita kalau niat itu biasanya kalau habis taraweh kita juga sudah melafadzkan niat itu gitu. Kalau belum boleh hanya di dalam hati gitu. Kalau pengen afdolnya dengan mengucapkan tidak apa-apa. Tapi kita sudah ada niat dulu kalau besok mau berpuasa. Nah, jadi jangan terlalu awal sahurnya. Dengan mengikuti sunnah insya Allah keberkahan akan didapat, yaitu tenaganya akan lebih kuat, kemudian lebih lama menahan lapar. Kita bisa melakukan banyak ibadah ya, bisa baca Al-Quran dan juga sholat sunnah dan juga ibadah yang lainnya. Nah, batasannya kapan? Gitu ya. Waktu di dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan di ayat 187 yaitu batasannya waktu fajar. Kapan sih waktu fajar itu? Yaitu ketika masuk waktu subuh dan ditandai dengan azan gitu. Jadi ketika adzan itu kita harus sudah selesai makan dan minum gitu. Bagaimana dengan jadwal imsak gitu nggih? Di jadwal imsak itu kan itu untuk kehati-hatian nggih sebenarnya
Imsak itu kan kata lain dari puasa, tapi kita di Indonesia biasakan imsak itu 10 menit sebelum waktu subuh. Jadi ketika masih ada imsak gitu ya di masjid, maka kita masih boleh makan dan minum. Kita imsak baru bangun, maka segera kita makan dan minum. Selesainya azan, sudah selesai makan dan minum. Nah, kemudian waktu sahur itu adalah waktu yang istimewa. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu sahur itu. Kan kita waktu sahur kan tadi antara 25 menit sampai 30 menit sebelum subuh. Maka bagaimana kita membagi waktu sahur itu? Ya, kita cukup makanlah 15 menit saja. Kemudian sisa waktunya kita usahakan kita bisa gunakan untuk istighfar. Jangan lihat TV, jangan lihat HP, jangan digunakan untuk ngobrol ketika menunggu waktu subuh. Maka di situ kita gunakan untuk istighfar, karena istighfar itu di waktu sahur adalah salah satu ciri orang yang bertakwa, yaitu akan mendapatkan taman di surga nanti, gitu ya. Di dalam surat Al-Imran ayat 17 dan juga di dalam surat Az-Zariyat ayat 18, di situ wabil ashari yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka mohon ampun kepada Allah. Mereka siapa? Yaitu orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan taman surga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan dari saya pribadi, saya mohon ampun kepada Allah, astagfirullah, dan mohon maaf kepada para pemirsa semuanya dan juga anak soleh-solehah. Semoga Ramadan kita kali ini lebih baik dan lebih berkah dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.